Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat. Pada video kali ini, saya ingin membawakan materi tentang kitab suci dalam agama Hindu. Yang pertama ada Shruti. Shruti adalah kumpulan besar dari sastra keagamaan Hindu. Dalam Shruti tidak ditentukan periode-periode tertentu, tetapi merupakan keseluruhan sastra yang berupa wahyu dalam sejarah Hindu. Dimulai dari sastra awal, peradaban hingga beberapa Upanishad yang mendekati era modern. Shruti tidak memiliki pengarang dan diyakini merupakan wahyu dari Sang Pencipta yang diterima oleh para resi. Sastra Hindu yang didefinisikan sebagai Shruti termasuk di dalamnya Caturveda, diantaranya Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Juga termasuk Aranyaka, Brahmana, dan Upanishad. Lalu yang kedua ada Smriti. Smriti merupakan satu dari dua kelompok pembagian susastra Hindu. Smriti bukanlah wahyu sebagaimana halnya Shruti, dan diposisikan setelah Shruti sebagai sastra utama. Berikutnya, klasifikasi dalam Smriti. Secara garis besar, Smriti diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, Dharma Sastra atau sastra hukum dan perundang-undangan. Lalu yang kedua, ada Itihasa dan sejarah. Yang ketiga, Purana, sastra keagamaan. Lalu yang keempat, ada Sutra. Berikutnya ada agama. Dan yang terakhir ada Darshana, filsafat Hindu. Yang termasuk di dalamnya adalah apa yang disebut Saddarsana, 6 ajaran filsafat Hindu yaitu Samkhya, Yoga, Mimamsa, Vaisesika, Nyaya, dan Vedanta. Kedudukan kitab suci dalam agama Hindu. Kitab suci Weda adalah kitab suci agama Hindu. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Dalam ajaran Hindu, Weda termasuk dalam golongan Shruti karena umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahma atau Tuhan. Weda diyakini sebagai sastra tertua dalam peradaban manusia yang masih ada hingga saat ini. Pada masa awal turunnya wahyu, Weda diturunkan atau diajarkan dengan sistem lisan, yakni pengajaran dari mulut ke mulut. Yang mana pada masa itu tulisan belum ditemukan dari guru ke siswa. Setelah tulisan ditemukan, para resi menuangkan ajaran dari guru ke siswa. Ajaran Weda dalam bentuk tulisan. Weda bersifat apurusya karena berasal dari wahyu, tidak dikarang oleh manusia, dan abadi. Mahesi biasa menyusun kembali Weda dan membagi Weda menjadi 4 bagian utama, yakni Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Semua itu ditulis pada masa awal Kali Yuga. Secara etimologi, kata Weda berakar dari kata Ved, yang dalam bahasa Sanskerta berarti mengetahui. Dalam rumpun bahasa Indo-Eropa berakar dari kata Wait, yang berarti melihat atau mengetahui. Wait juga merupakan akar kata dari wit dalam bahasa Inggris, bagaimana kata vision dalam bahasa Latin. Lalu berikutnya ada Upaveda, merupakan turunan dari Weda yang bagian dari jurusan ilmu yang lebih spesifik dalam aplikasi kehidupan. Upaveda digolongkan dalam beberapa jurusan, antara lain yang pertama Ayurveda atau ilmu pengobatan, lalu yang kedua ada Dhanurveda atau seni bela diri dan persenjataan. Ayurveda dan Dhanurveda memiliki beberapa kesamaan dalam kegiatan praktiknya. Keduanya bekerja dengan memanfaatkan marma, energi prana yang mengalir di dalam tubuh. Ayurveda berfungsi mengobati badan jasmani, sedangkan Dhanurveda memanfaatkan energi prana sebagai pelindung tubuh. Konsep ini juga dikenal dalam pengetahuan di Cina dalam akupuntur dan seni bela diri. Lalu yang ketiga ada Sthapapatya Veda, ilmu arsitektur, seni pahat, dan ilmu geomansi. Lalu yang terakhir ada Ganhari Veda, seni musik, sajak, dan tari. Beberapa bidang ilmu seperti Jyotisha atau ilmu astrologi, tantra,
Sikasa, dan Vyakara atau ilmu tata bahasa juga bersumber pada Veda.